Iya. Tidak pernah tergambar akhlak yang seperti itu. Di dalam Islam ini, utusan-utusan yang sekarang kalau kita bahasakan dengan para diplomasi yang berada di kedutaan-kedutaan, utusan-utusan antara negara di hukum syar'i itu tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Jelas ya? Perhatikan dari tingginya akhlak umat Islam. Ketika datang dua utusan Musailamah kepada Nabi, dua utusan ini berucap ucapan yang sangat tidak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi oleh Nabi dilepaskan. Nabi berkata, "Andai kata kalian bukan utusan, saya akan bunuh kalian." Tapi karena utusan dilepaskan. Itu dari akhlak umat Islam. Sebab ini perjanjian akhlak yang berjalan antara setiap negara, setiap negeri. Yang namanya utusan tidak diganggu. Jadi kalau ada yang mengganggu utusan-utusan, nah itu dia katakan bahwa itu adalah bagian dari akhlak umat Islam. Apalagi dia sebut jihad fisabilillah. Ya, maaf saja itu bukan jihad ya. Jahat kali. Ya. Jelas ya? Itu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Itu bertentangan ya dengan aturan-aturan Islam. Kemudian sifat yang ketiga, ciri yang ketiga dari politik syar'i. Politik syar'i itu adalah politik yang menjunjung nilai-nilai akidah Islamiyah. Iya. Nilai-nilai akidah Islamiyah. Karena di pembahasan akidah ini, ya memang orang ini hidup, sebenarnya hidup itu sederhana sebenarnya hidup. Hidup itu cuma perlu dua saja. Yang pertama, dia harus tahu apa arti kehidupan. Kemudian yang kedua, dia harus tahu bagaimana kehidupannya menjadi berarti. Nah, itu aja, sederhana. Dan semuanya itu terkait dengan pembahasan keyakinan. Siapa yang dia sembah. Dalam segala aktivitasnya, dia menjadikannya bernilai ibadah atau tidak. Jelas ya? Karena itu di dalam pembahasan politik syar'i, itu memang dibangun di atas pembahasan akidah. Ya. Jadi ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, ya, itu memang karena perintah syariat seperti itu. Dibangun di atas keimanan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bukan untuk mencari wajah di tengah manusia atau mencari sesuatu hal yang menguntungkannya dari dunia, tidak. Ya. Atau mungkin di periode depan dia dipilih lagi. Ya. Tidak seperti itu. Dia lakukan memang karena itu adalah kewajibannya. Perintah syariat di dalam hal tersebut. Ya. Perintah syariat di dalam hal tersebut. Kemudian sifat yang keempat dari politik syar'i, dia adalah sebuah politik yang memiliki cakupan universal, lengkap, tidak ada kekurangan di dalamnya. Sebab seorang perlu apa saja, itu sudah ada di dalam pembahasan fikih as-siyasah syariah. Ingin bahas apa saja, itu ada jalan-jalannya, ada kaidah-kaidahnya, ada pijakan-pijakannya, ya, yang dengannya bisa tercipta kemaslahatan manusia. Karena Allah telah menyempurnakan agama ini. Allah telah menegaskan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian serta telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Jadi segalanya sudah diatur dalam agama. Lengkap pembahasannya. Kalau ada yang mengatakan, "Oh ini tidak ada dalilnya." Tapi ada aturannya bagaimana cara berijtihad dalam hal yang seperti itu. Nasnya di mana? Tidak usah tanya nasnya. Ada kaidah-kaidahnya dalam Al-Quran. Karena itu seorang alim, dia pernah makan di restoran. Didatangi oleh seorang Nasrani. Ya kalau bahasa sebagian kawan-kawan non-muslim. Ya. Jelas ya? Maka si Nasrani bertanya, katanya di dalam agama kamu segala sesuatu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Kata si alim, iya. Kata Nasrani, kalau begitu terangkan kepada saya dalil dari Al-Quran, makanan ini terbuat dari apa? Apa resepnya? Iya, ada dalam Al-Quran, kata si alim. Coba tunjukkan. Kata si alim, koki, mana kokinya? Panggil, koki yang masak. Terangkan, ini makanan terbuat dari apa? Kokinya namanya dia masak, dia terangkan semuanya. Sudah selesai, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun."
Tanyalah kepada orang yang ahli, orang yang tahu di situ. Kalau kalian tidak tahu, itu dalam Al-Quran. Jelas ya? Jadi kalau ingin sesuatu itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Cuman kadang akal kita tidak sampai ke sana, pemahaman kita belum menjangkaunya. Ada hal-hal yang kita tidak maklumi. Iya, jelas ya?